Laporan studi lapangan, inovasi Tenpina, Tenda Pendidikan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Kelompok 1, Angkatan 1, tahun 2023 pada BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Seorang reformer tidak boleh berhenti belajar untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan terobosan dan memperbaiki sistem yang dianggap telah usang. Salah satu metode belajar yang efektif adalah dengan belajar dari pengalaman orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan studi lapang, yaitu berkunjung dan mengamati fenomena yang terjadi secara langsung, berinteraksi dengan subjek penelitian, dan mengumpulkan data secara langsung di tempat yang dianggap telah lebih dahulu sukses menerapkan perubahan atau disebut best practices. Pada tanggal 1 Agustus kami berkesempatan untuk berangkat ke Surabaya dan berkunjung ke Tenda Pendidikan Bencana atau Tenpina yang merupakan salah satu program terobosan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Kami mengamati secara langsung program terobosan yang dapat dijadikan contoh perubahan, mencakup lesson learn yang diperoleh dari program tersebut. Dengan lesson learn yang telah diperoleh dari lokus studi lapang, diharapkan dapat menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh selama PKP untuk mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan juga mengelola organisasi. Sebelum datang ke lokus studi lapang, kami mendatangi kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur. Di situ kami diberikan keterangan tentang lokus yang akan kami datangi dan keunggulan yang telah dicapai oleh lokus tersebut. Lokus yang kami kunjungi adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur yang merupakan lembaga non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala pelaksana di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Tugas Badan Penanggulangan Bencana adalah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur. Sementara fungsinya adalah fungsi koordinasi dengan instansi atau lembaga secara horizontal pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Fungsi yang kedua adalah fungsi komando, yaitu sebagai komandan penanganan bencana atas usulan Kepala BPBD. Sedangkan fungsi pengendalian dalam berbagai hal yang berpotensi menjadi sumber ancaman bahaya bencana. Terdapat 3 orang staf yang bertanggung jawab di Tenpina, ditugaskan dengan dasar sebuah surat keputusan dari kepala pelaksana. Jika staf tersebut berhalangan, maka akan ada staf lain yang menggantikan yang diperbantukan dari staf bidang di kantor BPBD Jawa Timur. Untuk memudahkan pengunjung dalam mengakses informasi, dalam tenda disediakan perangkat berbasis digital berupa layar sentuh yang memuat informasi kebencanaan. Pengunjung cukup menekan tombol yang menunjukkan menu berbagai macam bencana, mulai dari tanda-tanda bencana, penyebab bencana, langkah-langkah ketika terjadi bencana, dan lain-lain. Setelah itu, akan muncul informasi dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk audio. Tenda Pendidikan Bencana merupakan sarana yang berada di ruang publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang diskusi terbuka yang didesain ala kafe, peralatan penanggulangan bencana, area bermain anak, panjat tebing, tempat ibadah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas kebencanaan, baik dari kelompok anak-anak, remaja maupun dewasa. Melalui Tenpina menjadi sarana edukasi dan sosialisasi kebencanaan yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam hal mitigasi dan upaya penanggulangan bencana. Sering terjadinya bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur membuat keberadaan tenda pendidikan bencana merupakan suatu terobosan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah Jawa Timur. Dengan edukasi masyarakat di Tenpina, diharapkan terbangun komunitas yang tanggap bencana, yang sigap terhadap potensi ancaman bencana, tanggap melakukan mitigasi dan pencegahan bencana, serta tahu langkah-langkah yang harus diambil
jika terjadi bencana, sehingga akan mempermudah tugas pihak-pihak yang berwenang dan yang paling penting akan dapat menyelamatkan banyak jiwa. Pemimpin sebagai penggerak perubahan selalu terlibat langsung dalam berbagai kegiatan untuk memberi contoh kepada jajarannya, memberi dukungan, otorisasi, dan bimbingan kepada staf untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk berkembangnya inovasi dalam organisasi, bersama-sama terus mengembangkan kapasitas diri dan pegawai untuk berinovasi, serta mampu mengkomunikasikan permasalahan dan menangkap ide-ide yang lebih baik dari bawahan sebagai solusi terhadap permasalahan yang disampaikan. Dengan adanya SOP yang jelas dan terstandarisasi, proses operasional dapat berjalan lebih efisien dan konsisten. Ini mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian, adanya SOP membantu organisasi mencapai kualitas yang lebih tinggi dalam produk atau layanan karena metode dan langkah-langkah telah teruji dan ditetapkan berdasarkan praktik terbaik. Pemanfaatan IT. Melihat kondisi wilayah rawan bencana pada Provinsi Jawa Timur, IT sangat membantu kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana, serta evaluasi kegiatan yang terintegrasi dengan berbagai alat IT pada BPBD Provinsi Jawa Timur. IT memang tidak sepenuhnya dapat menghindarkan kita dari bencana, tapi diharapkan mampu mengurangi kerugian, korban jiwa, dan meminimalkan kejadian bencana pada suatu daerah. Lolosnya Tenpina sebagai salah satu nominator 198 top finalis pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik Sinovik 2023 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB membuktikan bahwa Tenpina merupakan suatu program terobosan yang telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan masyarakatnya. Sebagai daerah yang cukup rawan terhadap terjadinya bencana, maka keberlangsungan pelayanan kegiatan Tenpina diharapkan dapat terus berlanjut, terutama untuk memberikan wawasan kebencanaan kepada para generasi muda. Pengembangan pelayanan tenda pendidikan bencana merupakan inisiatif yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat sejak dini soal bencana. Langkah yang dapat diambil dalam pengembangan pelayanan tenda pendidikan bencana adalah 1. Pembentukan tim fasilitator. 2. Penggunaan teknologi dan sumber daya digital yang lebih optimal. 3. Kerjasama dengan lembaga bantuan dan pemerintah daerah. 4. Pengawasan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelayanan tenda pendidikan. 5. Kontinuitas dan integrasi dengan layanan pendidikan di komunitas setempat. Dan 6. Keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan tenda pendidikan bencana. Pengembangan pelayanan tenda pendidikan bencana adalah upaya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan setara kepada anak-anak dan masyarakat, terutama yang berada pada daerah rawan bencana, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang bencana. Demikian laporan studi lapang ini dibuat, mencakup deskripsi profil institusi dan program unggulannya, serta lesson learn yang diperoleh. Semoga laporan studi lapang ini dapat memberikan tambahan wawasan terkait program perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang reformer. Reformer berharap bahwa laporan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami kiat-kiat melakukan perubahan pada perangkat daerah di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.